Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Lestari dari program studi Hukum Ekonomi Syariah. Nah, di sini saya mendapatkan tugas mengenai book review. Nah, di mana ketentuannya itu boleh mereview buku atau jurnal. Oke, di sini saya memilih artikel sebagai tugas saya, yaitu mereview dengan judul Peranan Profesi Advokat dalam Pendampingan Hukum. Penulisnya ada 3, yaitu Azahri Putra Pratama Lubis, lalu ada Anggi Purnama, dan yang terakhir ada Fauziah Lubis. Sumbernya itu dari Jurnal Pendidikan dan Konseling, volume 4, nomor 6 tahun 2022. Nah, artikel ini membahas mengenai wawasan pentingnya advokat dalam sistem hukum di Indonesia. Nah, penulis ini juga mengangkat isu-isu krusial terkait pendampingan hukum, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Di artikel ini, advokat dalam konteks hukum itu sebagai profesi yang memberikan layanan hukum. Nah, layanan hukumnya itu seperti konsultasi, terus memberikan pembelaan dan juga memberikan representasi hukum. Lalu, artikel ini menjelaskan mengenai peranan advokat. Nah, peran di sini ada 3. Yang pertama sebagai mediator dalam penegakan hukum. Nah, advokat berperan sebagai mediator yang netral dalam menyelesaikan konflik dengan pihak-pihak yang bersengketa. Yang kedua ada memberikan layanan hukum, seperti yang sebelumnya itu memberikan konsultasi, penegakan pembelaan, dan juga representasi hukum. Nah, yang terakhir, yang ketiga itu membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah mereka itu tanpa biaya. Jadi intinya advokat itu mencerminkan komitmennya untuk memberikan layanan hukum kepada masyarakat tanpa biaya yang disebut dengan pro bono. Di artikel ini juga menjelaskan mengenai kendala yang dihadapi oleh advokat dalam memberikan bantuan hukum. Di sini ada 2 faktor. Yang pertama ada faktor internal dari klien, dan yang kedua ada faktor eksternal dari sistem hukum. Nah, faktor internal dari klien itu dipengaruhi dari kurangnya kesadaran hukum. Jadi di sini klien itu tidak memahami hak-hak mereka dan juga pentingnya mediasi. Yang kedua ada sikap klien. Sikap klien ini adanya ketidakjujuran dan kurangnya disiplin dari klien yang menyulitkan advokat. Lalu yang kedua, faktor eksternal, yaitu dari sistem hukum, yaitu terpengaruh dari keterbatasan dana untuk kasus pro bono, yang dimana kasus ini tanpa biaya dan seringkali dananya itu terbatas. Lalu adanya kurang dukungan dari sistem hukum, di mana ketidakadaan regulasi yang jelas terkait bantuan hukum juga membatasi akses masyarakat untuk mendapatkan layanan dari advokat. Di sini ada implikasi sosial dari peranan advokat. Jadi peran advokat itu sangatlah penting bagi keadilan sosial, terutama bagi masyarakat miskin. Nah, dengan memberikan layanan hukum tanpa memandang latar belakang ekonomi mereka, advokat juga memberikan kontribusi dan layanan akses ke keadilan. Nah, hal ini sangatlah relevan dalam konteks di Indonesia, di mana sebagian masyarakat itu masih kesulitan dalam memahami dan mengakses sistem hukum yang ada di Indonesia. Jadi kesimpulannya teman-teman, di sini dalam jurnal ini saya mereview itu memberikan analisis yang komprehensif dan juga kritis tentang peran advokat dalam sistem hukum di Indonesia. Nah,
penulis dalam artikel ini juga berhasil menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh advokat terhadap pentingnya peran mereka untuk mendukung keadilan pada semua lapisan pada masyarakat. Nah, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu, mereka dapat mengakses layanan mereka pada lembaga bantuan hukum di sekitarnya dan juga melalui advokat juga. Nah, jurnal ini juga tidak hanya bermanfaat bagi akademisi dan praktisi hukum, tapi bagi pembuat kebijakan yang ingin memahami dan meningkatkan mengenai bantuan hukum di Indonesia. Saya ingin memberikan saran untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh advokat dalam jurnal ini. Yang pertama itu ada pendanaan, yang mana mendorong pemerintah untuk meningkatkan alokasi dana kepada lembaga bantuan hukum, yaitu membantu kasus-kasus pada itu pro bono, yaitu menyelesaikan kasus tanpa biaya. Dan juga ya langsung yang kedua yaitu ada pelatihan, yaitu mengadakan workshop atau seminar untuk advokat tentang teknik pendampingan dari bantuan hukum. Lalu ada jaringan advokat, yaitu membangun jaringan antara advokat untuk berbagi pengetahuan dan juga sumber daya. Lalu yang terakhir itu ada akses informasi. Jadi mengembangkan platform online seperti aplikasi untuk informasi bantuan hukum. Terus di dalamnya itu bisa terdapat cara-cara mendaftarkan masalahnya untuk diselesaikan di lembaga bantuan hukum, lalu menyediakan layanan konsultasi melalui online untuk menjangkau lebih banyaknya orang. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai review jurnal yang menyangkut bantuan hukum ekonomi syariah. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada saran dari teman-teman setelah melihat video ini, saya terbuka untuk sarannya. Jangan lupa like, komen. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.